Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam ibadah raya GPI Kairos Malang. Kami menghimbau agar tetap mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir, supaya tidak ketinggalan lawatan dari Tuhan. Lalu apabila ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang perlu didoakan atau minta didoakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Mari kita simak jadwal ibadah sepekan GPI Kairos Malang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami untuk beribadah secara online, Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berikan visi misi yang baru, curahkan berkat-Mu atas hamba-Mu. Berkati kami semua, Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita belajar pujian ini, bahwa sungguh kasih setia Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita saat ini. Mari bersama kita katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu
katakan kekuatan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kami tetap percaya Tuhan, bahwa Kaulah sumber kuat kami. Mari yang percaya Tuhan, berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Mari mulai sembah Tuhan, Dia Allah yang setia. Yesus namanya. Glory, haleluya, haleluya. Kau setia memulihkan, Kau setia dan benar. Haleluya.
Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak kami sembah, Kau layak setia selamanya. Biarlah saat langkah kami mulai goyah Tuhan, kami tetap memandang Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah menara yang kuat. Engkaulah menara kemenangan kami Tuhan. Engkaulah menara kekuatan pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan, tangan yang berkuasa atas kami. Amen, Jesus. Jesus, mari panggil namanya pagi hari ini, nama yang berdaulat atas kehidupan kita. Setiap engkau yang mulai bimbang, apakah Tuhan ada bersama dengan kami? Mari katakan Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, Jesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Panggil namanya, nama yang memberikan pengharapan, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kemenangan. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus,
bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini dengan sukacita Tuhan, kami menyatakan iman kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Sebab yang menyertai kami lebih besar dari setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang, karena Yesus tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku. Ku percaya Berlaku selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan melangkah, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuhan yang tuntun langkah kita, Langkahku. Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku. Kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Hanya bersama dengan Tuhan kita tidak takut. Haleluya. Yesus, Ku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, haleluya. Amin. Amin. Percaya Tuhan yang jika kita beriman dalam Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya buat kehidupan kita. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita, Allah yang layak ditinggikan atas setiap pujian kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dasar dari yang ku harapkan, Kau bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan,
pasti menang, pasti menang. Oh, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin, Jesus. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Engkau. Semakin serupa dengan gambarmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Kau ditinggikan, haleluya. Hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu. Di tengah dunia yang tidak pasti, bila kita tetap percaya bahwa Tuhan kita pasti, amin. Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mampu membukakan jalan yang ada di tengah lautan. Tuhan mampu membelah laut. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan bila hati kami tetap berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Oh, bukakan jalan di lautan, mata di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku.
bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Biar setiap kami berserah kepadamu Tuhan. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Meskipun nampak tidak ada jalan Tuhan di depan kami Tuhan, biar kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap melihat jalan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Berserah, ku berserah, seluruh hidupku berserah, ku tahu Tuhan baik. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, katakan ku berserah Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Yesus. Seluruh ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku berserah. Seluruh hidupku ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Thank you Lord. Kami percaya Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Bahkan kalau dulu Tuhan pernah membelah lautan untuk bangsa Israel, Tuhan pernah membuatkan mata air di padang gurun. Kami percaya saat ini pun kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu meneduhkan hati kami. Biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi buat setiap kami. Kami mau siapkan telinga kami, hati kami yang terbaik bagi kebenaran firman Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang kencang ya, kurang semangat ya. Shalom. Puji Tuhan. Tak terasa kita sudah sampai di minggu keempat bulan November. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di perayaan Natal.
bulan Desember nanti kita akan merayakan Natal. Dan tahun ini kita akan merayakan Natal di tanggal 13 Desember. Jadi saya melihat di gereja-gereja lain pun juga mulai melakukan persiapan Natal. Di gereja kita juga rekan-rekan banyak yang mulai rekaman untuk perayaan Natal. Dan saya percaya Natal ini waktu yang terbaik untuk kita membagikan kasih. Amin. Karena Kristus datang ke dunia pun juga karena kasih gitu kan. Natal bukan momen untuk kita berhura-hura. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah yang menciptakan manusia, pencipta tapi datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita karena kasih. Jadi kita pun juga wajib membagikan kasih itu buat orang lain. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat WA di WA WhatsApp grup itu ada sebuah himbauan dari Ketua BMGK Malang di momen Natal ini dihimbau untuk kita bisa membagikan kasih buat orang lain. Bentuknya perhatian atau memberikan berkat gitu. Karena di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi, banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada orang yang kekurangan, ada orang yang terdampak secara ekonomi. Dan beliau mengajak kita semua untuk berperan aktif sebagai orang Kristen di Kota Malang untuk kita bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari sesama rekan di gereja ini, kemudian melangkah ke rekan-rekan yang lain mungkin yang di luar gereja ini, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saya percaya ajaran ini ajaran yang luar biasa gitu. Karena kita mengingat bahwa akhir-akhir ini banyak firman yang kita lihat di media sosial gitu. Banyak firman yang mulai menekankan pada diri sendiri gitu. Beberapa hari yang lalu saya mulai googling gitu ya, mulai lihat di media sosial, mulai dilihat di Instagram gitu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang baru gitu, menyampaikan firman Tuhan dengan gaya yang menarik luar biasa, dengan berapi-api membakar semangat para jemaat gitu. Tapi waktu saya mulai dengarkan, saya amati satu persatu gitu. Tidak sedikit hamba Tuhan yang mulai menyampaikan tentang kepentingan diri sendiri. Fokusnya balik kepada diri sendiri. Jadi waktu dikatakan, Anda harus mengampuni. Bukan karena Tuhan sudah mengampuni, bukan. Tapi dijelaskan Anda harus mengampuni. Karena Anda berhak untuk hidup di dalam kebebasan dari masa lalu. Jadi pengampunan bukan dilakukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena kita berhak hidup di dalam bebas dari trauma masa lalu. Kemudian dikatakan, Bapak Ibu menabur, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena kita ingin memberkati orang lain atau memberkati gereja Tuhan. Tapi di situ katakan, Bapak Ibu memberkati supaya Tuhan punya cara untuk memberkati kita lebih lagi. Dalam hati saya berpikir, kok semuanya balik ke kita? Itu apa yang kita lakukan seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan karena Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita itu. Dan ini konsep yang salah. Makanya tahun ini kita mau bersama-sama bergerak. Nanti tanggal 13 Desember kita akan merayakan Natal kita, perayaan Natal di gereja. Bapak Ibu bisa bantu sebarkan ya link live streaming kita untuk ibadah Natal kepada orang-orang yang lain. Kita rindu, kita mau membagikan kasih kepada orang-orang yang lain di bulan Desember ini, di perayaan Natal. Biarlah hidup kita itu bukan untuk kita sendiri gitu. Bukan fokusnya kepada kita melakukan A supaya Tuhan melakukan B kepada saya. Saya melakukan B supaya Tuhan melakukan C kepada saya. Bukan seperti itu. Kita membagikan kasih karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana orang Kristen itu harusnya, orang Kristen yang normal, orang Kristen yang wajar, orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya hidupnya itu punya gaya hidup kasih. Punya gaya hidup? Punya gaya hidup? Jadi orang Kristen yang normal harusnya mengasihi. Orang Kristen yang gak normal tidak mengasihi. Jadi orang Kristen yang normal sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, sesuai dengan rencana Tuhan diciptakan dari semula, harusnya mengasihi. Jadi waktu kita
gagal untuk memberikan kasih kepada orang lain, waktu kita gagal untuk mengasihi orang lain, sebenarnya kita gagal jadi orang Kristen. Karena inti kekristenan itu kasih. Kalau kita tarik benang merah mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pesannya cuma satu. Karena Allah itu mengasihi manusia. Itu pesan utamanya. Tuhan menciptakan manusia karena kasih, sebagai objek kasihnya itu. Manusia jatuh ke dalam dosa, berkali-kali Tuhan memanggil manusia kembali kepada Tuhan, tapi manusia selalu gagal. Bahkan tadi pujian dikatakan Tuhan itu sampai membelah lautan gitu kan, membuka jalan di laut. Tuhan tuh membuat mata air di padang gurun. Itu kasih Allah yang luar biasa itu. Tapi kalau kita lihat di sepanjang perjalanan bangsa Israel di Alkitab, bangsa Israel gagal menanggapi kasih Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus yang kita peringati sebagai Natal. Itu pun karena kasih. Sampai nanti kita baca sampai di kitab Wahyu, endingnya, akhirnya Tuhan tuh pingin bahwa setiap orang yang percaya itu memiliki persekutuan kembali dengan Tuhan. Itu pun juga kasih. Jadi inti kekristenan, kita baca seluruh Alkitab, intinya cuma satu, kasih. Yesus pernah berkata, hukum yang pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap bla bla bla. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti hukum kasih. Dan saya percaya bahwa kasih ini seharusnya menjadi gaya hidup kita. Waktu kita gagal mengasihi orang lain, maka kita pun juga sebenarnya gagal menjadi orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 21. Ini perikopnya panjang, tentang satu perikop tentang Allah adalah kasih judulnya. Saya akan ambil beberapa ayat, namun saya ingin menceritakan bagaimana latar belakang kitab ini ditulis. Jadi kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Satu Yohanes ini salah satu dari 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes waktu menulis kitab 1 Yohanes ini, dia menghadapi dengan banyaknya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang mulai menyimpangkan Injil Yesus gitu. Jadi mulai dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah seperti itu. Kemudian salah satu topik yang dibicarakan oleh para pengajar palsu adalah kita tidak perlu menerapkan kasih di dalam kehidupan kekristenan. Salah satu yang diajarkan guru palsu. Dan Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes ini, dia menyangkal beberapa pengajaran nabi palsu, pengajaran guru palsu. Salah satunya di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ini. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini, mengapa sih kita harus mengasihi? Tadi dikatakan bahwa orang yang gagal mengasihi orang lain sebenarnya gagal menjadi orang percaya. Terus mengapa kita harus mengasihi orang lain? Kita akan sama-sama belajar. Kita buka di ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Mengapa kita harus mengasihi orang lain? Mungkin bisa dibantu LCD ya. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Alasan pertama mengapa kita harus mengasihi, yang pertama karena kasih itu berasal dari Allah. Jadi inisiatifnya kasih itu bukan manusia mengasihi Tuhan, bukan manusia mengasihi sesamanya, tapi awalnya kasih itu karena Tuhan mengasihi manusia. Bapak Ibu siapa di sini yang sudah pernah merasakan kasih Allah? Bisa angkat tangan coba. Yang pernah merasakan kasih Allah? Pernah ya? Saya percaya kita semua pernah merasakan kasih Allah. Ada beberapa orang yang menganggap kasih Allah itu sebagai berkat. Wah puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya, kemarin saya tiba-tiba mendapatkan berkat waktu saya tidak punya uang. Tuhan mengirimkan seseorang untuk memberkati saya. Puji Tuhan kemarin saya sakit, Tuhan mengasihi saya sehingga saya menjadi sembuh. Puji Tuhan kemarin kendaraan saya rusak, tiba-tiba ada orang yang membetulkan, saya tidak perlu membayar. Padahal kalau kita lihat kasih Allah, kasih yang sejati itu berasal dari Allah.
Artinya waktu hidup kita ditebus oleh Kristus, itulah kasih yang sejati. Kalau kita sampai hari ini ada di tempat ini, kita percaya, kita memuji Tuhan, kita mengaku bahwa Tuhan itu Allah kita percaya bahwa kita menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah kasih yang sejati. Itulah awal kasih. Yesus memberikan nyawanya buat setiap kita. Itu kasih. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Dan saat kita mengatakan bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah anak Tuhan, maka seharusnya yang menjadi pemikiran kita adalah kita berasal dari Allah, karena Allah itu kasih, maka kita juga harus mengasihi. Allah itu kasih, waktu kita berkata kita adalah anak Allah, maka kita harus mengasihi. Contoh, sebuah keluarga nih, ada sebuah keluarga yang punya orang tua, punya anak. Kalau misalnya orang tuanya ramah nih, orang tuanya suka tersenyum gitu. Kayak Bu Herman ini suka tersenyum kan? Bu Herman suka tersenyum, Pak Herman juga suka tersenyum. Kemudian anak-anaknya nurun semua, suka tersenyum. Wajar enggak? Wajar ya? Tapi kalau bapaknya ibunya suka tersenyum, anaknya suka marah-marah, wajar enggak? Enggak wajar kayaknya ya. Enggak wajar kayaknya. Orang tuanya suka marah-marah, tapi anaknya lemah lembut gitu. Wajar enggak? Enggak wajar. Sebaliknya enggak wajar. Karena seperti apa orang tua, itulah yang diamati oleh anak, itulah yang diteladani, itulah yang ditiru. Sifat orang tua akan menurun kepada anak-anaknya. Jadi waktu kita berkata kita adalah anak Allah, kita berasal dari Allah, kita sudah lahir baru, seharusnya sifat kita juga menurun dari Bapak kita di surga. Bapak kita penuh kasih loh. Dikatakan tadi di satu perikop, judul perikopnya 1 Yohanes 4 tadi, Allah adalah kasih. Nah kalau kita anak Allah, harusnya kita juga penuh dengan kasih. Harus. Karena kita anak Allah loh. Masa Allah penuh kasih kita jahat? Gak mungkin. Jadi kalau hari ini mungkin ada dari kita yang masih bapak ibu atau saudara-saudari gitu ya, yang mungkin hari ini gitu ya, hari-hari ini masih menyimpan dendam, iri hati, dengki. Saya pastikan itu bukan berasal dari Allah. Karena Allah itu kasih gitu. Nah, kalau kita punya sifat-sifat seperti ini, mungkin ada sesuatu yang belum benar dengan kerohanian kita. Kalau ada saudara kita beli kendaraan baru, terus kita iri, atau tetangga kita rumahnya dicat, warnanya baru, bagus, dan kita iri, mulai niru. Atau mungkin ada yang beli TV lebih besar, kemudian kita iri. Mungkin ada sesuatu yang belum benar dengan kerohanian kita. Dan pagi hari ini saat yang baik gitu ya, waktu kita mau merayakan Natal, kita percaya bahwa Tuhan datang ke dunia karena kasih. Ini waktu yang baik buat setiap kita untuk merenungkan kembali. Apakah kehidupan kita sudah serupa dengan Tuhan? Allah itu kasih, apakah hidup saya sudah penuh dengan kasih? Apakah hidup saya sudah mengasihi orang lain? Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya pasti mengasihi. Tadi di ayat 7 tadi, coba ditampilkan. Di ayat 1 Yohanes 4 yang ke-7 dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada kata dan. Jadi kalau misalnya saya jabarkan lebih panjang seperti ini. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, mengenal Allah. Jadi orang yang pertama lahir dari Allah, lahir baru, sudah menanggalkan kehidupannya, sudah dibaptis gitu kan, sudah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan mengaku bahwa dia mengenal Allah,
itu harusnya bisa dibuktikan dengan dia mengasihi orang lain. Katanya kalau kerohanian itu kan masing-masing ya. Kita tidak bisa menilai kerohanian, katanya seperti itu. Tapi kita bisa lihat buahnya. Waktu orang mengatakan bahwa saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Yesus berkata kepada saya. Nah, kita lihat buahnya. Kalau orang itu mengasihi, ya bisa jadi benar gitu. Tapi kalau orang berkata bahwa mendengar suara Allah, berbicara dengan Tuhan, tapi hatinya tidak penuh dengan kasih, ya berarti bukan. Karena firman Tuhan dengan jelas menulis setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, mengapa kok kita harus mengasihi orang Kristen? Kenapa sih kok dituntut mengasihi? Ya karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi ya berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita, kekristenan kita belum normal. Jadi nanti sepulang dari tempat ini, kita masih punya waktu sebelum nanti kita merayakan Natal, coba cek kembali hati kita. Ini bersifat pribadi ya Bapak Ibu. Cek kembali hati kita, apakah hati kita tuh sudah benar-benar mengasihi orang lain. Atau jangan-jangan ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita. Kita masih membenci, kita masih iri hati. Kalau masih ada seperti itu segera dibereskan. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Supaya kita dapat melihat kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12. Coba ditampilkan ayat 12. Saya tidak baca ayat ini, satu perikop 7-21. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Tapi saat saya merenungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati saya. Bagaimana Allah itu kasih dan seharusnya kita juga mengasihi karena kita anak Allah. Dikatakan di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Yang jadi pertanyaan nih, waktu kita membaca firman Tuhan nih, loh berarti kalau kita tidak mengasihi, berarti kasih Allah tidak sempurna dong. Kasih Allah tidak sempurna di dalam hidup kita dong. Kan di situ dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Berarti kalau kita tidak mengasihi, kasih Allah tidak sempurna dong dalam kehidupan kita. Kan pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kasih Allah itu sudah sempurna. Jadi dia memberikan nyawanya buat kita, menebus hidup kita, sempurna. Firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan Yesus tuh mati buat kita, menebus hidup kita. Jadi kasih Allah itu terbesar, kasih Allah itu sudah sempurna. Namun seringkali orang percaya tidak bisa melihat kasih Allah yang sempurna. Bapak Ibu pernah berjumpa dengan orang yang selalu mengeluh? Pernah berjumpa? Orang yang selalu mengeluh dalam kehidupannya. Kalau ada peristiwa A, dia merasa bahwa kenapa aku yang mengalami seperti ini? Kenapa bukan si B? Kemudian dia dapat berkat dari Tuhan, mengeluh kembali. Kenapa berkatnya seperti ini? Bukan seperti itu. Kemudian tetangganya yang dapat berkat. Kenapa dia yang dapat berkat? Bukan saya yang dapat berkat. Orang-orang seperti itu mungkin orang yang belum pernah mengenal atau melihat kasih Allah yang sempurna. Sehingga dia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saya mau katakan bahwa rencana Tuhan itu spesifik buat kita. Rencana Tuhan itu khusus buat kita. Jadi jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Bisa jadi orang lain diberkati Tuhan, tapi dia punya tanggung jawab yang lain. Ada orang-orang yang berkata, enak ya jadi pengusaha ya, uangnya banyak. Setiap hari bisa dapat 100 juta, enak jadi pengusaha. Padahal nggak tahu kalau karyawannya juga banyak gitu kan. Setiap hari dapat 100 juta tapi hutangnya juga banyak gitu. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena Tuhan tuh punya rencana yang spesial buat kita, rencana yang spesifik, khusus.
Ada orang yang dipanggil secara khusus jadi guru. Guru yang gajinya kecil. Tapi waktu dia melakukan panggilannya, dia bisa menikmati kehidupannya. Ada orang yang dipanggil menjadi manajer sebuah perusahaan besar. Gajinya puluhan juta. Tapi setiap hari dia mengeluh, stres. Karena banyaknya tuntutan pekerjaan. Setiap orang dipanggil secara khusus. Tuhan punya rencana yang spesial. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Suatu saat saya pernah baca sebuah jokes ya, sebuah guyonan di media sosial. Jadi ada guyonan seperti ini. Saat saya dulu sekolah, saat saya bersekolah, saya ke sekolah naik sepeda ontel. Kemudian saya melihat teman saya naik sepeda motor. Saya bertekad bahwa suatu saat saya harus punya sepeda motor. Saat saya mulai bekerja, saya punya uang beli sepeda motor, dan saya melihat teman saya beli mobil. Saat itulah saya bertekad, saya harus punya mobil. Dan sekarang, saya sudah punya uang, saya bisa beli mobil, dan saya melihat teman saya naik sepeda ontel. Gowes kan? Masa dia mau ngulang lagi? Ngikutin lagi sepeda ontel lagi kan nggak mungkin gitu kan. Intinya apa? Kalau orang membandingkan dirinya dengan orang lain, nggak akan pernah ada habisnya itu. Karena manusia selalu ada keinginan gitu kan. Dan waktu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain ya nggak bisa. Karena rencana Tuhan itu beda kok. Mungkin ada yang berpikir enak ya seperti Ibu Christine ini. Jualan rujak, enak ya, setiap hari dapat pemasukan gitu. Tapi kita nggak pernah tahu pergumulannya apa, ya kan? Nggak pernah tahu bagaimana dia bergumul, mungkin ya saya nggak ngerti. Mungkin bangun pagi, menyiapkan makanan gitu, masakan gitu. Kemudian harus berjualan sepanjang hari, kita nggak ngerti pergumulannya apa. Yang kita lihat, puji Tuhan, orang itu berkati ya, enak ya gitu kan. Enak ya. Seperti siapa lagi nih yang bekerja, yang punya usaha sendiri siapa ya? Ya, enak ya seperti Yohana itu enak ya. Waktunya banyak, bebas gitu kemana-mana. Tapi kita nggak pernah ngerti bahwa dia mengerjakan tugasnya sampai larut malam. Bahkan 2 minggu lalu ya kesaksian di pemuda, dia pernah mengalami satu masa di dalam kehidupannya dia harus mengerjakan tugas sampai larut malam. Tidur berapa jam gitu ya. Paginya harus mengerjakan lagi rutinitas dan itu berlangsung berbulan-bulan. Kita cuma ngomong enak ya Yohana ya waktunya banyak. Tapi kita tidak ngerti perjuangannya dia mengatur waktunya. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan punya rencana spesifik. Dan waktu kita ingin melihat kasih Allah yang sempurna, maka belajar mengasihi orang lain. Waktu kita tidak pernah mengasihi orang lain, kita tidak belajar mengasihi orang lain, kita tidak akan pernah belajar, kita tidak akan pernah melihat kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa bahwa yang Tuhan rancangkan itu sepertinya kurang baik. Kurang terus. Kayaknya Tuhan tuh salah gitu ngatur. Suatu hari ada seorang pemuda yang pemuda ini rajin datang ke gereja. Seorang pemuda yang rajin datang ke gereja, namun dia tidak pernah melayani Tuhan. Tidak tergabung dalam pelayanan. Pemuda ini kalau ke gereja selalu pasang muka murung gitu ya. Penuh masalah, penuh pergumulan gitu. Ternyata setelah diselidiki, pemuda ini berasal dari keluarga yang berantakan. Dia punya trauma masa lalu dengan orang tuanya. Itu yang menyebabkan dia bertumbuh menjadi pemuda yang tidak pernah puas dengan hidupnya. Dia merasa bahwa Tuhan itu salah. Setiap minggu dia datang ke gereja, dia berharap bahwa Tuhan akan memulihkan hidupnya. Dia berharap Tuhan memulihkan hidupnya. Niat yang baik ya. Tapi dia tidak mau pelayanan gitu. Teman-temannya ngajak pelayanan, ayo pelayanan.
Oh tidak, maaf, saya belum bisa pelayanan. Tapi dalam hatinya dia berkata bahwa aku ingin melihat Tuhan memulihkan hidupku, baru aku mau melayani. Dan itu berlangsung beberapa lama sampai suatu saat ada seorang temannya ngajak dia untuk ikut bakti sosial. Bakti sosial di sebuah panti asuhan. Awalnya dia nggak mau gitu ya, karena dia merasa aku belum dipulihkan sama Tuhan. Keluarga aku masih seperti ini gitu. Dia nggak mau, tapi karena beberapa kali diajak, akhirnya karena dia sungkan, dia terpaksa mau ikut gitu. Ya dia ikut bakti sosial. Dia ikut di sana, dan waktu dia datang ke panti asuhan itu, awalnya dia tidak mau bergabung dengan teman-teman pelayanannya dia. Karena dia datang terpaksa ya sudah. Dia datang untuk melihat acara, bukan untuk melayani anak-anak panti asuhan. Kemudian seorang temannya ngomong, ayo bantu, ini perlu banyak tenaga nih. Akhirnya terpaksa dia bantu melayani anak panti asuhan tersebut. Dia mulai melayani, dia ambilkan makanan, kemudian diajak ngobrol sama anak panti asuhan, dia mulai membuka percakapan. Dan ternyata itulah jalan Tuhan untuk memulihkan kehidupannya dia. Di situ dia melihat ada banyak anak di panti asuhan yang sejak kecil ditelantarkan. Sejak kecil tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Tidak pernah merasakan kasih orang tuanya. Dan itulah titik balik di dalam kehidupannya dia. Dia merasa, oh iya ya ternyata masih ada banyak orang di luar sana yang mereka lebih membutuhkan kasih daripada saya. Sejak saat itu dia berkomitmen, dia berusaha mengampuni orang tuanya, dan dia belajar mengasihi orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, kehidupannya mulai dipulihkan, dia mulai bisa mengampuni orang tuanya, dia mulai membereskan trauma masa lalunya dengan orang tuanya, dan sejak saat itu dia terlibat aktif di dalam melayani anak-anak panti asuhan. Dia bukan ngambil pelayanan di gereja, tapi dia pada akhirnya dia melayani anak-anak di panti asuhan. Karena dia tahu ada orang-orang yang lebih membutuhkan kasih dibanding dia. Dia tidak akan pernah merasakan kasih Allah yang sempurna. Dia tidak akan pernah mengalami pemulihan waktu dia tidak belajar mengasihi orang lain di panti asuhan. Dan saya percaya bahwa hal ini juga berlaku dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat kasih Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita kalau kita tidak belajar mengasihi orang lain. Kalau hidup kita berfokus pada diri kita, kita menuntut Tuhan melakukan A, kita menuntut Tuhan melakukan B, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Allah yang sempurna. Kita akan selalu merasa kurang. Ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Dan hidup kita akan selalu dipenuhi dengan keluh kesah. Karena itu belajarlah untuk mulai mengasihi orang lain. Karena waktu kita mengasihi orang lain, kita akan melihat ternyata di luar sana ada banyak orang yang juga kurang beruntung dari kita. Dan kita akan mulai merasakan bahwa kasih Allah itu sempurna. Takaran tiap orang berbeda, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Amin. Kita akan baca ayat selanjutnya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena pertama bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kita orang-orang percaya yang berasal dari Allah, kita pun harus mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Supaya kita bisa melihat kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Di ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam, ia tetap berada di dalam Allah. Allah itu kasih. Jadi tidak dikatakan bahwa Allah itu bersifat kasih. Jadi bukan Allah bersifat kasih, tapi Allah itu kasih itu sendiri. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita
ingin mengalami perjalanan rohani bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani, pastinya Tuhan tuh pasti akan menuntut kita untuk juga bisa menjadi orang yang mengasihi orang lain. Karena Allah itu kasih. Contoh nih ya, sepasang suami istri ini. Dulu, ini contoh lain nih Pak Haryanto sama Bu Haryanto nih. Cie-cie gitu kan. Puji Tuhan gitu. Sampai masa tua pun juga setia gitu kan, berdua ke gereja. Gitu. Dulu waktu awalnya Pak Haryanto dan Bu Haryanto ini saling mengenal, mungkin ada Bu Haryanto mungkin ada sifat khusus dari Pak Haryanto, Bu. Yang Bu Haryanto masih ingat, yang sifatnya khusus gitu. Yang waktu itu Bu Haryanto belum bisa ngerti maksudnya apa sih, tapi Pak Haryanto melakukan. Ada nggak sifat khusus yang dimiliki Pak Haryanto? Ada, Bu? Sabar gitu mungkin ya. Sabar. Pak Haryanto ini orangnya sabar, puji Tuhan, sabar. Nah, waktu Pak Haryanto itu sabar, ini saya cuma perumpamaan Bu ya, jangan diambil hati ya, ini cuma perumpamaan. Waktu Pak Haryanto itu orangnya sabar, kemudian Bu Haryanto kan orangnya aktif ya, cepat gitu kan, sigap gitu. Tapi Pak Haryanto ini sabar, dan waktu mereka berdua menikah, Pak Haryanto akan sedikit demi sedikit akan menuntut pasangannya untuk bisa agak mengerem. Karena Pak Haryanto sabar kan. Sedikit-sedikit perlahan akan mulai mencoba, mah agak ngerem dong gitu kan. Nggak tahu saya bahasanya seperti apa ya. Karena menikah toh. Nah sebaliknya Bu Haryanto juga mungkin akan sedikit memaksa Pak Haryanto untuk mengikuti yang menjadi gaya hidupnya Bu Haryanto. Ayo Pak, agak cepet Pak. Dan itu berlangsung secara terus menerus karena pasangan tuh, sama istri kan. Walaupun tidak disadari, kadang suami istri juga menuntut kan. Seperti misalnya istri saya dulu waktu menikah sebelum menikah orangnya teratur gitu kan. Saya berantakan. Kalau mengatur jadwal dia teratur, saya berantakan itu. Dia mulai memaksa sedikit demi sedikit, ayo mulai teratur, ditata. Semuanya tuh jangan sistem kebut semalam mulai ditata. Sebaliknya, dia orangnya kaku, saya orangnya luwes. Waktu sebelum menikah itu kan. Saya mulai memaksa dia sedikit demi sedikit. Ayo kamu yang ramah sama orang lain. Membuka percakapan dengan orang lain. Peduli dengan orang lain. Dan itu tuntutan kami gitu. Satu menuntut yang lain menuntut dengan yang satunya itu. Dan waktu kita berkata bahwa kita ingin mengalami pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka Allah yang adalah kasih itu juga pasti menuntut kita untuk mengasihi orang lain. Karena dia kasih. Dia pasti menuntut kita untuk mengasihi orang lain. Seorang pendeta yang juga pengajar, penginjil, penulis buku bernama John Stott pernah menulis seperti ini. The lack of love is evidence of spiritual death. Kalau diterjemahkan, kurangnya kasih adalah bukti kematian rohani. Kurangnya kasih adalah bukti kematian rohani. Jadi dia mengatakan kepada jemaatnya gitu, untuk mengintrospeksi dirinya masing-masing, apakah kasih itu masih menjadi gaya hidup jemaatnya? Waktu jemaatnya tidak lagi menjadikan kasih sebagai gaya hidup, kekurangan kasih, maka disitulah kematian rohani terjadi. Artinya kalau kita mau telaah kalimat ini bahwa John Stott menekankan bahwa setiap jemaat itu harus mengasihi, tidak boleh tidak, harus mengasihi. Karena waktu kita tidak mengasihi ya kita mengalami kematian rohani itu. Seringkali Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain tuh pada saat-saat yang tidak enak. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami gitu kan. Waktu keuangan mepet, Tuhan rindu kita memberkati orang lain. Waktu kita dalam pergumulan berat, Tuhan ingin kita memperhatikan orang lain. Waktu kita tidak punya apa-apa, Tuhan ingin kita memberkati pekerjaan Tuhan.
Seringkali Tuhan memang ajak kita untuk melangkah di dalam pengalaman-pengalaman rohani yang baru gitu. Waktu kita punya uang banyak dan kita menabur buat pekerjaan Tuhan, it's okay gitu, nggak ada masalah. Tapi waktu keuangan kita mepet dan Tuhan mengajak kita memberkati orang lain, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti janda yang kebait Allah membawa 2 peser uang itu, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan, itu seluruh nafkahnya dia? Atau kita memilih, Tuhan, saya masih nggak punya uang, semua pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uang, sementara saya mundur dulu. Apakah seperti itu? Seringkali Tuhan menempatkan kita pada situasi seperti itu karena Tuhan ingin melihat bagaimana kita hidup bergantung dengan Tuhan. Kalau kita nunggu kita kaya baru memberkati orang lain, saya pastikan kita tidak akan pernah merasa kaya. Pasti. Kita mau digaji sampai 10 juta pun per bulan, pasti merasa kurang. Digaji sampai 50 juta per bulan, merasa kurang. Wong 10 juta, kita dengan gaji 10 juta kita punya sepeda motor Honda Vario kan. Tapi begitu gaji 50 juta, kita punya Mitsubishi Pajero. Digaji 100 juta, kita punya Toyota Alphard. Jadi percayalah, waktu kita merasa kita ingin memberkati orang lain waktu kita sudah kaya, saya pastikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Karena manusia dengan gaji berapapun tidak akan pernah merasa kaya. Jadi waktu yang tepat untuk kita melakukan kasih itu adalah sekarang. Sekarang waktu yang tepat kita membagikan kasih. Tapi saya nggak punya uang. Ya mungkin kita bisa memberikan perhatian buat orang lain. Tapi saya nggak punya pulsa. Ya mungkin kita bisa mengunjungi tetangga kita kan, menghibur. Jadi tidak ada alasan keterbatasan kita itu membatasi kasih Tuhan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Tidak ada alasan. Karena apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu seharusnya bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain. Amin. Jadi yang ketiga tadi yang kita mau belajar sama-sama, mengapa kita harus mengasihi? Supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang baru bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang kasih, dia juga menuntut kita mengasihi orang lain. Kita tahun ini merayakan Natal secara sederhana di gereja kita. Dari panitia masih belum selesai anggaran dananya. Kemarin masih terus disusun, ada yang dikurangin, ada yang ditambah, ada kebutuhan yang tiba-tiba ada tambahan. Saya percaya bahwa banyak dari antara kita yang mungkin masih terdampak secara ekonomi gitu kan. Tapi ini waktu yang baik bagi kita boleh sama-sama memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya rindu bahwa acara Natal ini walaupun sederhana, tapi bisa jadi berkat buat orang banyak. Bapak Ibu nanti bisa menabur buat acara Natal ini, tapi Bapak Ibu juga bisa membagikan link ibadah perayaan kita buat orang lain. Bahkan tiap minggu kita dibagikan link live streaming, link ibadah di YouTube oleh Bapak Gembala, di WhatsApp group kan dibagikan. Ibadah raya hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa turut serta memberkati orang lain dengan cara yang sederhana. Simple gitu. Bagikan link ibadah raya di status kita. Cara yang sederhana. Nggak bayar kok. Tapi siapa tahu gitu kan, salah satu kenalan kita buka link itu, kemudian dia diberkati dengan ibadah kita hari ini. Kita sudah jadi sarana berkat buat orang lain dengan cara yang sederhana. Tidak keluar uang, tidak keluar waktu yang banyak, tapi kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Saya undang WL Singer bisa maju ke depan. Kesimpulannya adalah mari kita menjadikan kasih itu sebagai dasar kehidupan kita. Kita percaya bahwa
orang Kristen yang wajar, orang Kristen yang normal, gaya hidupnya pasti mengasihi. Jadi coba cek kehidupan kita, kalau kita belum mengasihi, bisa jadi kekristenan kita belum normal. Di ayat 21, ayat terakhir nih, ayat 21, bisa ditampilkan 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Jadi kasih kepada Allah harus berjalan selaras dengan kasih kita kepada sesama. Kalau kita mengatakan kasih, kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama, itu sama saja bohong gitu. Atau sebaliknya kita mengasihi orang lain gitu, mengasihi sesama, tapi kita tidak mengasihi Allah, ya kita cuma jadi orang bersifat sosial. Tapi seharusnya kasih kepada Allah itu bisa dilihat nyata melalui kasih kita kepada sesama. Mari kita jadikan kasih ini sebagai dasar kehidupan kekristenan kita. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Sudahkah hidup kita mengasihi orang lain? Sudahkah hidup kekristenan kita menjadi kehidupan kekristenan yang normal, yang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan? Sudahkah kasih kita kepada Allah itu kita buktikan dengan kasih kita kepada sesama? Tuhan mengasihi kita, Dia menyatakan kasih yang sempurna, Dia bukakan jalan melalui lautan, Dia buat mata air di padang gurun. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh berjalan bersama dengan Allah, mengalami pengalaman-pengalaman rohani, dengan cara kita juga meneladani Kristus, hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Yes Lord. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan punya seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Allah yang baik buat kami. Dan pagi hari ini kami berkomitmen, kami juga mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau mengasihi sesama kami.
Biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mungkin masih dalam pergumulan melepaskan pengampunan, Tuhan yang memberikan setiap kami kekuatan untuk kami berani mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan buat orang lain. Mungkin saat ini masih cemas, khawatir akan kehidupannya, akan segala pergumulan secara ekonomi. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami juga berbagi kasih buat orang lain, supaya kami boleh melihat kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, pagi hari ini setiap kami, para jemaat-Mu di GBI Kairos, setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat, kami rindu Tuhan, mengakhiri tahun ini, merayakan Natal tahun ini, dengan satu gaya hidup yang baru, gaya hidup mengasihi orang lain. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami sudah Tuhan kasihi, dan kami rindu mengasihi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari katakan, ku tahu Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Yang mau mengenapi firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hidup dalam kasih, amin Bapak Ibu. Bukan nanti nunggu kita dipulihkan, nunggu kita diberkati Tuhan, tapi saat ini waktunya yang terbaik untuk kita membagikan kasih kita buat orang lain. Amin. Nanti Bapak Ibu yang akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, nanti akan ditabur saat Bapak Ibu akan pulang meninggalkan tempat ini di kotak belakang warna coklat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur persembahan persepuluhan bisa di kotak yang warna kuning di belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir, panitia membagikan amplop Natal yang ada di kotak belakang juga, amplop Natal, persembahan Natal. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan saat ini dan sudah membawa saat ini, bisa nanti dimasukkan di kotak coklat sekalian dengan amplop persembahan Natal. Bisa mengisi nama, nomor telepon, juga alamat yang ada di amplopnya. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bagikan kasih itu untuk setiap orang yang belum mengenal Tuhan, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang tak pernah lalai Tuhan kepada kami Tuhan. Kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, yang tak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau bersehati, seluruh jemaat-Mu berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, buat kota kami, kota Malang Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kota kami Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas pulau-pulau seluruh bangsa kami, kota-kota, desa-desa, semuanya Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan, baik ekonomi, baik seluruh bidang di dalam pemerintahan Tuhan. Kami juga saat ini memberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi berserta jajarannya Tuhan, sampai Tuhan pemerintahan yang paling bawah di RT RW Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan yang ada, pemerintahan yang taat takut akan Tuhan, pemerintahan yang terus bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, keamanan terjadi atas bangsa kami, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami dan kota kami, kota Malang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada untuk gereja-Mu GPI Kairos di tempat ini Tuhan, juga GPI Kairos di Kepanjen Tuhan. Kasih setia Tuhan mengalir atas gereja kami. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan Tuhan. Ibadah-ibadah yang ada Tuhan adalah ibadah-ibadah yang luar biasa. Ada nama Tuhan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi gereja kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Gembala Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan. Kau limpahkan Tuhan urapan yang khusus daripada Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Bapak Gembala Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini, bahkan bagi kota-kota Tuhan, bagi bangsa ini Tuhan. Banyak jiwa akan diselamatkan Tuhan oleh karena pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkat yang sama juga mengalir atas para pelayan-Mu Tuhan, juga para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini jemaat-Mu yang datang dengan haus dan lapar akan menerimakan kelegaan daripada Engkau Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu, seluruh pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan saat ini Tuhan. Yang beban berat Tuhan boleh menerima kelegaan daripada Engkau. Dan jemaat-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak jiwa juga akan dipulihkan melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Hidup mereka penuh dengan kasih. Hidup mereka juga Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Mari Bapak Ibu arahkan pandangan-Mu pada Tuhan. Angkat tangan bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah akan di bagian keluargamu, di bagian suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Para orang tinggal dalam rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah bakul adonanmu oleh Tuhan. Diberikan kesehatanmu oleh Tuhan. Diberikan keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apapun juga yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekali lagi melakukan kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal beri dalam hati pikiranmu, sehingga dalam masa pandemi seperti engkau punya sukacita, engkau punya pengharapan, engkau punya kekuatan untuk melampauinya, karena Tuhan beserta dengan kita semuanya. Dan sekarang juga terimalah pengurapan kekuatan khusus yang menyertaimu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan berkati.